dari Unmerbaya, kemudian juga adik-adik, anak yatim piatu, disabilitas yang kami banggakan, serta para hadirin semua yang kami hormati. Menyampaikan materi terkait pengelolaan mulai dari gambaran kualitas lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur di tahun 2020 sebagai kebijakan kita bersama untuk melihat bagaimana sih kondisi lingkungan kita dari segi kuantitas. Paparan saya hari ini adalah tentang pencegahan dan penanggulangan sampah plastik sebagai masalah lingkungan hidup yang global. Kenapa saya di sini memilih kalimat global? Yang pertama, nah ini saya akan mengajak untuk visualisasi. Bahkan kita harus berpikir lebih keras lagi bagaimana caranya agar kita mengurangi plastik. Saya harap tadi bukan hanya sekedar jargon saja, sayangi bumi, kurangi plastik, tapi bagaimana caranya? Jadi seperti ini. Di senior saya, Mbak Mega, yang selalu aktif beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak narasumber ya, dan segenap para undangan dari mahasiswa yang hadir pada siang hari ini yang berbahagia. Sebenarnya saya langsung aja karena tadi sudah mau dimulai. Saya di sini tuh mampir nyambangi yang namanya kawan-kawan relawan Pro Rakyat Bersatu. Jadi saya selalu singgah-singgah. Terus dikasih mic, wah mau tak bawa pulang micnya tadi. Tadi gak jadi acaranya. Tapi alhamdulillah ini adalah bentuk sesuatu ya, kegiatan yang selalu bermanfaat. Di teman-teman ini aktivitasnya sangat luar biasa. Aplaus ya tentunya untuk kita semuanya. Tetap yang paling penting protokol kesehatan ini yang harus kita jaga. Jadi mudah-mudahan kalau sekarang terngiang PPKM mau diterapkan, kita syukuri ya untuk Natal dan Tahun Baru, dan juga ada varian yang sudah viral. Mudah-mudahan kita bisa menerima kondisi ini, berhati-hati, tetap apa yang menjadi program atau yang ditetapkan pemerintah kita amini, kita jaga bersama-sama. Ini yang paling utama, dan upaya pemerintah tentunya untuk PPKM level 3 tetap harus kita bersama-sama ya dalam hal mendukung program tersebut, karena ini adalah bentuk upaya untuk pencegahan. Pada siang hari ini kami terima kasih diberikan kesempatan. Pada prinsipnya kalau ngomong masalah limbah ya, saya ini sebenarnya biasa nangani import limbah. Import limbah, saya kegiatan saya ekspor impor. Jadi kalau kawan-kawan dewan itu sering bersih-bersih di pantai, juga ada yang mungkin manfaat limbah ini untuk yang namanya seperti yang dipakai dari kawan-kawan, dan itu bentuk kegiatan yang mungkin Bu Wali waktu itu, Bu Risma sudah kegiatan itu sudah sampai sekarang ini terus dibudayakan. Sampah-sampah ini bisa sangat mudah masuk di Surabaya. Saya paham pabrik-pabrik yang juga mendatangkan limbah-limbah plastik. Plastik itu kadang diguntingi jadi uang, kan seperti itu. Tapi kalau kita upaya pemerintah, mohon maaf saya sekarang aja kalau minum di dewan itu sekarang pakai galon. Ini upaya dari pemerintah untuk supaya tidak ada botol-botol plastik. Bahkan tempat-tempat minum pun sekarang didaur supaya tidak menjadi sampah-sampah yang namanya kimia, dan seperti itu. Jadi upaya-upaya ini pada siang hari ini sangat mengapresiasi kegiatan dari kawan-kawan. Apapun kegiatan ini kami berusaha untuk selalu support, bekerja sama, walaupun kita kadang juga diskusi
mengenalkan produk-produk UKM UMKM itu ke pemerintah kota. Harapan kami ini memang harus didengar. Upaya dari generasi mahasiswa itu mengupayakan yang namanya bentuk-bentuk kreativitas UKM yang mengenai limbah ini tentunya harus benar-benar ditangkap oleh pemerintah. Jangan sampai kita mempunyai ide, kita mempunyai karya, tetapi cuma hanya didengar, cuma hanya digaung-gaungkan aja. Nah ini harus ditangkap oleh pemerintah kota untuk diambil seperti kemarin diskusi mengenai tas ya, tas produk-produk. Nah ini yang harus diambil oleh pemerintah kota untuk mungkin diedarkan di hotel-hotel sehingga ada yang namanya income dari baik dari mahasiswa dari UKM sendiri. Mungkin itu sekelumit dari kami. Harapan kami Indonesia memang bukan tempat pembuangan, tetapi Indonesia ini justru mengekspor. Hanya menyapa, mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu berkreativitas dan selalu sehat. Mudah-mudahan kita doakan di penghujung nanti apa yang menjadi program pemerintah mengenai PPKM, mengenai COVID itu tetap harus kita bekerja sama biar kita bisa melewati dengan baik. Mungkin itu kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Bapak Dewan POP di seluruh pemateri dan tamu undangan yang telah berkenan hadir pada hari ini. Selanjutnya yakni acara selanjutnya yakni pemberian cenderamata dan apresiasi duta lingkungan yang akan diberikan oleh Presiden Mahasiswa Universitas Merdeka Surabaya kepada Mas Reza. Dipersilakan. Pemanfaatannya itu jauh lebih simpel. Kemudian kalau dibanding bahan-bahan alternatif kertas atau seperti apa itu ketahanannya atau seperti keawetannya itu jauh lebih cepat. Artinya apa, plastik ini memang secara ekonomis ya sangat ekonomis, tapi di satu sisi mau tidak mau ini akan menjadi bom. Kita tidak akan pernah tahu bumi ini kapan meledaknya gara-gara plastik. Artinya dengan momentum seperti ini pro rakyat mengawali kebijakan-kebijakan apa yang menjadi payung katakanlah hukum, yang mana ternyata di undang-undang tadi disebutkan kepada perseorangan, tapi tidak menyebutkan kepada badan institusi. Padahal kalau kita mengenakan di badan institusi atau pengelola, sebenarnya pengelola dan setiap warga negara itu bisa berhak mendapatkan ancaman-ancaman. Tapi di sini ketika kita melihat undang-undang yang tadi Bapak dosen sampaikan, ternyata undang-undang limbah ini dikenakan kepada perseorangan. Nah ini kan menurut kami tidak fair, padahal pihak pengelola itu ada pada pihak perusahaan. Seandainya tidak ada perusahaan yang memproduksi katakanlah plastik-plastik itu, mungkin rakyat tidak akan pernah memakai. Nah, tetapi ini akan menjadi simalakama. Di satu sisi masyarakat butuh daya konsumtif yang lebih murah, kemudian keawetannya mungkin lebih handal. Tapi kalau kita memakai plastik, kita siap resiko barang itu cepat rusak dan pasti harganya jauh lebih mahal dibanding plastik. Nah, tentunya payung-payung hukum yang tadi Bapak sampaikan tadi, dan pas kebetulan di sini ada Bapak Dewan, anggota Dewan kita yang menangani masalah persampahan. Ternyata di undang-undangnya Pak Dewan seperti itu Pak Dewan.
Jadi ada beberapa materi yang nantinya yang kita usung nantinya, bahwa di undang-undang itu disampaikan bahwa kepada perseorangan, tapi tidak menunjukkan kepada badan atau institusi perusahaan. Nah, hal-hal yang seperti ini mau tidak mau kita harus semua bergerak, seluruh stakeholder, baik sampai komponen elemen terkecil sampai kepada user sebagai rakyat yang memakai plastik ini tidak akan bisa berjalan sendiri. Kita warga disuruh sadar terhadap plastik, tetapi dari pihak stakeholder, dalam artian dari pihak pengelola, pembuat atau produksi plastik, belum ada payung hukum yang katakanlah kita untuk mengamankan bahwa semua di sini ternyata ada undang-undangnya. Mungkin bisa dibantu Pak dosen itu sendiri, Pak dosen untuk menyampaikan, mungkin dibantu juga Pak Dewan nanti bisa menyampaikan seperti ini. Coba di reminder tadi Pak yang tentang pasal yang kita perlu judicial MK review nanti ya. Waktu boleh saya menambahkan, mohon izin Bapak, mungkin Ibu juga. Kalau kita berbicara tentang pengelola, Bu, ya pengelola, ini saya ada salah satu contohnya seperti di peraturan Wali Kota Bogor. Di sana menyatakan Wali Kota Bogor itu membuat suatu regulasi tentang bagaimana suatu badan usaha, suatu pengelola lahan itu juga ikut berupaya mengurangi sampah. Contoh nih, saya ingat kebetulan kita ini ada di mall. Saya pernah baca di Perwali Bogor tersebut membatasi penggunaan kantong-kantong plastik pada mal-mal atau pusat-pusat perbelanjaan atau pasar. Nah, mungkin di sini kebetulan saya bertemu dengan Pak Dewan. Mungkin ini adalah aspirasi dari rakyat Kota Surabaya. Kebetulan setelah saya sampaikan tadi Bapak, saya lahir, hidup dan menetap di Surabaya. Mungkin ini aspirasi saya. Mungkin kita membuat suatu peraturan daerah atau peraturan kota yang menyangkut, kita tidak perlu jauh-jauh dulu deh. Bagaimana penggunaan plastik ini kita batasi dulu. Dimulai dari mana? Mungkin dari pusat-pusat keramaian atau perbelanjaan massa, Pak. Mungkin bisa dari pasar, dari mall, stasiun, atau sampai mana-mana. Jadi mungkin ini masukan dari saya terkait dengan Ibu Mega tadi. Monggo saya membuka pintu lebar. Semoga saya berharap dari Pro Rakyat ini tidak hanya sekedar memberikan seminar saja, tapi kita membentuk suatu diskusi-diskusi hukum, Bu. Jadi bagaimana nanti bisa kita sampaikan kepada Bapak anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata saya di tas nih. Perkenalkan, saya Elsa Wadiola dari Universitas Islam Bangka Blitar. Mohon izin untuk Ibu Dr. Hasri saya beserta Bapak Dr. Rustianto Wibowo. Saya ingin menanyakan terkait bagaimana perusahaan yang sudah beroperasi dan pada kenyataannya tidak memiliki IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah yang belum begitu bagus dan secara komunal, sehingga perusahaan tersebut belum bisa dikelola dengan baik dan menyebabkan kerusakan lingkungan serta merugikan kehidupan masyarakat. Untuk itu, apakah perusahaan tersebut dapat dibekukan untuk sementara waktu atas operasi yang telah dijalankan oleh proyek tersebut? Terima kasih. Tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus dipenuhi, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan izin usaha atau penutupan pembuangan air limbah. Jadi dilarang melakukan pembuangan air limbah sampai perusahaan tersebut dapat memenuhi kriteria baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Ya, saya menambahkan dari Bu Dr. ya. Terima kasih, ini sangat luar biasa. Ini bentuk diskusi yang memang harus dipahami, karena nggak semua masyarakat ini tahu
kita di luar limbah plastik ya. Jadi yang sampaikan limbah mengenai IPAL. Jenengan bisa mengawasi kadar buih di mana di kali Ketabang, kali Mas itu tiba-tiba itu bentuk dari pengawasan yang kurang bagus. Bahkan kalau dulu saya sering melakukan upaya kalau ada pelaporan, nah saya ini kalau ada pelaporan, jadi kita ada coba apartemen, hotel, itu kan besar, TP, saya masuk di lorong-lorong limbah, mulai sampai jadi air bersih. Jadi teman-teman mahasiswa kalau ingin tahu seperti itu bisa bersurat pada kami atau ke LH Lingkungan Hidup untuk benar-benar tahu IPAL yang sebenarnya, pengolahannya. Saya yakin perizinannya pasti, tapi kalau tidak diawasi dia akan ya pastilah sampai tahu sakar diri. Bayangkan satu apartemen kalau mandi membuang semuanya airnya satu pasti ditampung dalam satu ini. Nggak terkontrol ya, negot. Loh ya bener kan? Belum. Coba kalau kita ngomong satu apartemen sama-sama pada waktu datang bulan, loh gimana? Kan seperti ini benar-benar ada pengawasan yang dari pemerintah. Kita tahunya laporan, oh ada buih, ada ini, oh gotnya ini tiba-tiba melacak. Gimana saya dapat laporan pabrik tahu Pak, dan rumah sakit setelah saya telepon katanya ngecek airnya ini air apa warna cat katanya gitu. Waktu nah ini terima kasih. Nah, perizinan sudah sampaikan, pasti ada sanksi-sanksi itu pasti tegas. Tapi kalau nggak ada pelaporan, nah ini dari teman-teman mahasiswa, dari warga masyarakat benar-benar harus berani. Karena setiap perusahaan pastilah berdiri izinnya lengkap. Cuma di dalam perjalanannya apakah, dan saya yakin waktu mengurus IPAL pasti sesuai karena dicek gitu. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba kesakar PD banjir atau apa. Nah, jadi terima kasih karena ini momennya tadi pahlawan, mari jadikan menjadi pahlawan untuk Surabaya. Jadi peduli lingkungan, mengawasi, kita punya hak mengawasi, laporkan kepada kami sebagai perwakilan dari jenengan. Yang disampaikan Bu Dokter tadi, ya memang prosedurnya seperti itu. Sanksi itu sudah pasti ada. Cuma hukum di Indonesia ya jenengan bisa menerima sendiri, tahu sendiri dalam perjalanan proses-proses hukum yang ada di Indonesia atau di Surabaya. Terima kasih, ini tambahan aja. Jadi ada satu mau nambahkan lagi untuk adik-adik mahasiswa, kami dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur itu ada kegiatan yang namanya patroli air dan juga relawan Jatim Jogo Kali. Nah, jadi kalau adik-adik memang berminat itu silahkan main-main ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Boleh magang di situ, nanti banyak sekali ilmu-ilmu tentang lingkungan hidup yang didapatkan. Jadi untuk kegiatan patroli air ini kita bekerja sama dengan PJT, kemudian juga ada lembaga masyarakat yang concern di lingkungan hidup. Itu kami bersama-sama susur sungai dan juga mengawasi beberapa industri di daerah aliran sungai. Jadi kemarin juga sempat mengambil limbah yang dicurigai mencemari lingkungan. Ketika kami ketahui saat patroli air, maka kami akan mengambil uji. Jadi sebagai pembanding, karena biasanya pelaku usaha itu melaporkan yang baik-baik saja, Pak. Jadi kami melakukan patroli air itu untuk sewaktu-waktu mengambil contoh uji sebagai pembanding apakah benar industri itu membuang airnya setiap saat itu memenuhi baku mutu. Kami dibantu dengan relawan-relawan aliran sungai Das Brantas itu melakukan patroli air.
Kemudian kemarin juga sempat melaporkan beberapa industri yang memang mencemari lingkungan. Cuman yang perlu kita sadari bahwa 73% pencemaran air sungai kita itu adalah dari rumah tangga. Jadi makanya itu mudah sekali berbusa karena memang asalnya dari air mandi kita, air cuci kita, entah itu apartemen atau rumah sakit atau rumah tangga kita, semua yang jumlahnya banyak ini semuanya masuk ke sungai karena memang saya akui dari pemerintah belum menyediakan atau memfasilitasi instalasi pengolahan air limbah yang regional atau yang satu kota paling enggak. Seperti yang sudah ada itu di Jogja, itu di Bantul sama di Bali. Itu limbah-limbah yang dari air mandi, air cuci itu masuknya ke instalasi pengolahan air limbah. Seharusnya seperti itu. Itulah kenapa air sungai kita kualitasnya masih rendah. Kalau dari industri itu sebenarnya berbagai upaya sudah kami lakukan. Cuman yang lebih sulit lagi itu juga bagaimana kami dapat memfasilitasi UMKM. Karena air yang digunakan banyak dan limbah yang dikeluarkan juga banyak. Terutama seperti batik, itu kan ada unsur kimianya juga. Terima kasih. Saya pikir terima kasih kepada 3 narasumber daripada Pak Budi Laksono, saya ucapkan terima kasih, dan Pak dosen dari Unpar Surabaya, Pak Basdia Nugroho, dan juga Pandu Bu Asri Cahaya dari daerah Provinsi Jawa Timur. Semoga ilmu kita bermanfaat. Ketiga narasumber ini sudah memberikan edukasi atau penyuluhan serta ilmu-ilmu, semoga bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersinar membakar semangat, udara yang segar, berikan ketenangan. Ada
bisa